Kan Pak, jeraminya jangan dibakar, kalau bisa diayangkan aja, diratakan biar nanti kering. Kalau kena panas, kalau kena air, Bapak semprotkan pakai bakteri semacam mikroba lah, apa saja silakan. Yang penting bisa menghancurkan jerami itu, supaya di dalam tanah itu masih kandungan renitnya ada. Jadi makanan, katakanlah Bapak ini menciptakan, kata saya ini, menciptakan pabrik pupuk di tanah Bapak sendiri. Kang Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya melihat dan tertarik ke lokasi daerah sini, bahwa daerah sini adalah yang dulunya hamparan padi ini hijau semua dan kelihatannya gemuk-gemuk. Dan coba saya 2 minggu kemudian saya melihat ke sini, ternyata di sini daunnya supaya rata-rata 90% merah. Jadi terkena seperti HBD atau hawar bakteri daun. Dan ada juga terserang beluk, juga ada terserang semacam beluk lah, penggerek batang atau sundep. Nah, di sini banyak sekali. Awalnya di sini hijau, dan saya pernah tanya kepada yang punya sawah, kenapa Bapak selalu banyak menggunakan urea terlalu banyak? Artinya saya bukan menjelekkan urea, tapi harus berimbang. Pemupukan itu harus berimbang. Karena tanah ini adalah sudah keasamannya sudah tinggi. Jadi sudah tinggi banget, sudah tinggi lah keasamannya. pH-nya sudah di bawah 5,5 juga nggak ada. Ini ada 48. pH-nya ada 48, dan paling yang agak minggir-minggirnya ada yang 5, 51, nggak kuat sampai 55. Jadi digenjotnya supaya ini sedikit berkembang, si petani itu menggunakan urea terlalu banyak. Akhirnya ya seperti ini. Ini sebetulnya padinya udah tua, tapi tidak mau berkembang, dan malah yang ada beluk dan HBD. Nah, oke lah Kang Bro, nanti kita ikuti video selanjutnya. Nah, ini tanaman padi ini merah, jadi daunnya merah. Ini nggak mau bisa berkembang Kang Bro. Padahal ini udah tua lah, maksudnya udah dapat umur. Ini kena sundep juga ada, hawar juga ada, kena bakteri daun juga ada. Nah, semacam ini nih. Sahabat tani semuanya, kita harus ngambil tindakan. Yang pertama adalah areal petakan sawah tersebut harus dikeringkan. Jadi artinya harus berpuasa padi tersebut, sehingga tidak berproses menyerap makanan yang kandungan nitrogen lebih tinggi. Dan yang kedua, semprotkannya dengan bakteri yang orientasi kepada bakteri daun. Artinya untuk orientasi bakteri mengarah ke daun. Dan nanti yang ketiganya adalah penyemprotan yang ketiga atau tindakan yang ketiga itu dengan fungisida, sambil diberikan yang mengandung zinc dan vitamin C yang tinggi. Dan setelah beberapa tindakan tadi tersebut, selanjutnya kita memberikan nutrisi makanan. Artinya baik pupuk pelengkap cair atau pupuk organik cair. Yang baiknya adalah pupuk organik cair Kang Bro, tapi yang mengandung enzim dan zinc dan MgO yang agak tinggi sedikit. Jadi kalau padi seperti ini harus penanggulangannya seperti itu. Dan setelah disemprot dengan tindakan yang terakhir, kita lihat nanti 4 hari ke depan. Tekniknya, polanya, walaupun sama-sama menanam padi, jadi kebiasaan mereka itu. Jadi karena kebiasaan, jadi udahlah biasa seperti ini, udahlah dengan ini. Padahal ini sekarang musim hujan, karena para petani itu walaupun pintar bertani, tapi belum tentu pintar dalam segi tata cara menanam padi yang bagus itu bagaimana, dan harus bisa menyesuaikan dengan musimnya.
Ini tanamin kacang tanah ini, kacang panjang. Kacang panjang juga bentar lagi juga kena ini. Kena virus Gemini tuh. Yang sebelah sana udah kena virus Gemini. Nih Kang Bro, masih satu hamparan nih. Dulunya hijau banget. Hijau banget kalau ini. Yang sebelah sininya juga sama, yang punya tetangganya. Sama, merah juga. Kena sundep juga. Nah, semacam ini. Nah, ini kan pucuknya. Nah, ini kena sundep ini. Tuh. Beluk lah ya. Beluk atau sundep nih seperti ini nih. Nih. Ini kan pucuknya nih. Tuh. Ini pucuknya nih. Pucuknya mati. Nah. Tuh ya. Kita lihat coba. Kita cabut. Kebanyakan daerah sini seperti ini, Kang Bro. Nah, ini pucuknya. Tuh, cabut. Nanti kita lihat ya. Nah, ini hasilnya di dalamnya seperti ini. Nah, yang ini uletnya. Tuh, ini di sini uletnya. Jadi dia tuh pucuknya di sini yang ini. Ini sundep lah, kalau orang dulu sundep lah ya. Beluk sundep, nah seperti inilah. Kelebihan daripada urea tuh, kalau zat nitrogennya tinggi, kalau ada ulat di dalam tambah besar, tambah makan pucuk. Jadi mungkin manis menurut mereka. Akhirnya seperti ini tuh. Jadi seperti ini nih. Nah, ini ulatnya nih. Dalam ini nih udah mati nih ulatnya nih. Udah mati, tanamannya juga mati tuh. Sangat kasihan sekali sebetulnya kepada para petani. Jadi mereka itu hanya mengandalkan dengan urea. Ini adalah bukan di daerah, maksudnya daerah dekat laut. Ini adalah daerah perbukitan. Artinya ke laut jauh, ke pegunungan juga jauh. Jadi sayang, semua padi-padinya pada merah seperti ini. Kena bakteri daun lah, hawar bakteri daun nih. Sundep juga ada, atau beluknya juga ada. Saya melihat yang tadi saya katakan itu hijau banget. Cuma saya udah punya prediksi, wah ini hijaunya bakal kena hawar nih, hawar daun nih. Kalau saya lewat bener juga, bener. Dulunya daerah sini jerami itu selalu dibakar. Jadi saya pernah menginginkan, Pak, jeraminya jangan dibakar, kalau bisa diayangkan aja, diratakan. Biar nanti kering kalau kena panas, kalau kena air, Bapak semprotkan pakai bakteri. Semacam mikroba lah, apa saja silakan. Yang penting bisa menghancurkan jerami itu, supaya di dalam tanah itu masih kandungan renitnya ada. Jadi makanan, katakanlah Bapak ini menciptakan, kata saya ini, menciptakan pabrik pupuk di tanah Bapak sendiri. Nah, dia kayaknya nggak menanggapi. Dan saya jadi penasaran, akhirnya ya seperti ini. Karena musim kemarin juga sama seperti ini. Dia selalu hantam pakai urea dan urea. Panen nggak maksimal Kang Bro kalau kayak gini.